Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'dah. Para penonton setia channel SMK Tam, kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini dari namanya saja itu jelas bulan yang istimewa, namanya aja Muharram. Kenapa kok disebut Muharram? Karena pada zaman dulu ketika bulan Muharram itu diharamkan untuk melakukan peperangan. Jadi walaupun Islam Kanjeng Nabi belum diutus menjadi nabi, itu adatnya orang-orang Quraisy itu memang melarang berperang di bulan Muharram karena itu adalah bulan mulia. Nah, maka setelah itu disebut bulan Safar. Kenapa Safar? Nah, ada yang mengatakan Safar itu artinya pucat karena itu pada waktu itu banyak penyakit. Ada yang mengatakan Safar itu artinya itu bersiul. Kenapa kok bersiul? Nah, setelah bulan Muharram selesai, ya iblis beserta tentaranya itu bersiul memanggil tentaranya untuk memanas-manasi umat manusia untuk saling berperang. Nah, ini kita akan bahas tentang masalah keutamaan bulan Muharram. Dalam bulan Muharram ini ada hari istimewa, nah, yaitu tanggal 10 Muharram. Kenapa kok istimewa? Karena pada tanggal 10 itu terjadi peristiwa besar yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Di antaranya kapal Nabi Nuh setelah terjadi banjir besar, di banjir sampai dunia bunder ini ketutup air semuanya. Lah, beliau itu mendarat di Gunung Judi, ke daratan itu tepat tanggal 10 Muharram, ya gitu. Kemudian Nabi Musa selamat dari kejaran Raja Fir'aun sehingga laut terbelah, Fir'aun tenggelam. Itu pun terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram atau terkenal dengan nama hari Asyura. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api Raja Namrud, itu pun terjadi pada bulan Asyura. Kemudian Nabi Yunus keluar dari ikan yang menelan beliau. Nabi Yakub kembali penglihatan beliau. Kemudian Nabi Ayub sembuh dari penyakit beliau. Kemudian rahmat pertama kali turun, itu pun terjadi pada bulan Asyura. Dan banyak sekali peristiwa besar yang dialami umat-umat terdahulu pada bulan Muharram, tepatnya pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Maka karena terjadi peristiwa yang dialami oleh para nabi itu, para umat terdahulu melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura itu. Kenapa? Karena sebagai rasa syukur atas nikmat Allah, atas rahmat Allah yang diturunkan pada tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Nah, maka ketika Kanjeng Nabi masih di Mekah itu melihat orang-orang Quraisy itu melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Padahal kita tahu mereka itu orang-orang musyrik. Kenapa kalau mereka puasa? Kemungkinan besar itu adalah warisan dari ajaran Nabi Ibrahim. Kayak gitu. Kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah pun mendapati umat Yahudi itu pun puasa pada hari Asyura. Ketika ditanyakan, "Hei orang Yahudi, mengapa kamu kok berpuasa pada hari Asyura?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari
di mana turunnya Taurat, hari di mana Nabi Musa selamat dari kejaran bala tentara Raja Fir'aun, ya gitu. Maka kami berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur kami. Mendengar jawaban itu, Kanjeng Rasul bersabda, kamilah yang sebenarnya lebih berhak untuk puasa pada hari itu. Maka beliau menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura. Fadilahnya apa? Jadi ketika kita puasa hari Asyura ini, diantara fadilahnya adalah akan diampuni dosa 1 tahun yang telah lewat. Nah, ini berbeda dengan puasa pada hari Arafah. Kenapa? Kalau hari Arafah itu ketika puasa pada hari itu akan diampuni dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Tapi kalau pada hari Asyura cuma setahun yang telah lewat. Alasannya apa? Karena puasa pada hari Asyura adalah puasanya nabi-nabi umat-umat yang dahulu. Sedangkan puasa pada hari Arafah adalah puasanya Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Kanjeng Nabi lebih mulia, maka hari Arafah ini pun ketika dipuasai, ketika melakukan puasa sunnah pada hari Arafah, diampuni dosa yang telah lewat dan setahun yang akan datang, kayak gitu. Tetapi Kanjeng Nabi pernah bersabda bahwa beliau akan melakukan puasa pada tanggal 9 bulan Muharram atau yang terkenal dengan nama hari Tasu'a. Kenapa? Tujuannya adalah supaya berbeda dengan puasanya umat dahulu atau umat Yahudi. Kalau orang Yahudi itu cuma tanggal 10 Muharram, 1 Asyura, supaya beda, maka kita umat Islam dianjurkan untuk puasa tanggal 9 Muharram atau hari Tasu'a, kayak gitu. Kalau nanti insya Allah 10 Muharram jatuh pada tanggal, ya lihat aja tadi di tanggalan lagi saya lupa tanggalnya, kayak gitu lah. Nanti kita puasa sebelumnya sehari, atau kalau sudah terlanjur tanggal puasa tanggal 10 Muharram lupa puasa Tasu'a, ya nggak apa-apa, nanti puasa tanggal 11-nya. Itu menurut ulama itu tidak apa-apa. Nah, nanti amalannya banyak, kita di situ dianjurkan sedekah, dianjurkan menyantuni anak yatim piatu. Bahkan dia mengatakan hari Asyura 10 Muharram adalah hari raya untuk yatim piatu. Nah, untuk para suami dianjurkan pada saat Asyura itu memberikan nafkah lebih untuk keluarganya. Jadi kalau biasanya dijatah untuk satu hari itu 50.000, nah ketika bulan Muharram tanggal 10 atau hari Asyura itu 100.000, meluaskan nafkah untuk keluarganya. Karena ada keterangan yang melakukan itu nanti akan diluaskan rezekinya selama 1 tahun, kayak gitu. Nah, di Jawa ini ternyata ada yang namanya tradisi bubur suro. Nah, kayak gitu. Kenapa kok ada tradisi bubur suro? Ini menurut cerita, jadi ketika Nabi Nuh itu mendarat di Gunung Judi pada 10 Muharram atau hari Asyura itu makanannya itu tinggal sedikit. Jadi tinggal segenggam beras, segenggam kedelai, segenggam gandum dan bahan makanan yang lain, itu akhirnya dicampur jadi satu, dijadikan bubur. Nah, kenapa? Supaya semua penumpang kapal itu kejatah semuanya dengan bahan makanan itu. Nah, orang-orang Jawa melestarikan dengan yang namanya bubur suro. Nah, ini untuk flashback mengingat sejarah Nabi Nuh ketika turun dari kapal beliau, yaitu dengan membuat bubur dari sisa-sisa makanan yang ada di kapal.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua kesalahan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.